ijtihaduka fima dumina laka wa taksiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasil basirati minka. Ini sebenarnya ada kesamaan dengan hikmah nomor berapa? Nomor 4. Ada kesamaan. Kalau tadi arih nafsaka minat tadbir geus tong hulang jentul pemikiran ngalamun ngahayal itu ini gawean nu saya dina istilah tambah pangersa abah sepuh mah amalkeun kalawan semahi eta tong ragu-ragu. Tapi saya tambahkan di sini substansinya adalah gegabah dalam melaksanakan tugas, sungguh-sungguh memikirkan hasil dan sungguh-sungguh memikirkan hasil. Atau tetapi ari kana tugas gagabah tadi teh ngodag buah berkah tanggal takwa tah hasilna teh ini hikam ini Pak. Ijtihaduka ijtihad naon ijtihad badlun nafsi saredod sepenuh daya fima duminalaka terhadap sesuatu yang sudah ditanggung oleh Allah. Ini yang sering disalahpahami menjadi hikmah tidak mau usaha. Kudu teh di pikiran daang mah duit mah ku Allah geus dijanjikeun wa ma min dabatin fil ardi illa Allah rizqa kadinya jigna lain kitu apa dihandap teh saya kerja keras geus aya asbab. Jangan masuk ke tajrid kalau Anda masih asbab kerja keras. Sebenarnya tajrid itu juga kerja keras sebenarnya, tapi beda ranah. Seperti pengantin dari Jakarta datang ke Sukabumi, itu tanggung jawab Anda. Begitu datang ke gerbang dijemput, nah itu tajrid, dijemput. Nges lepas panitia di Jakarta mah lepas, nges diatur ke protokol di dia. Kudu nongeng paribasana. Ya, ikut aturan sana. Ijtihaduka fima duminalak. Insyaallah nanti akan setelah dibahas kita kopi. Yang mau mencatat silahkan. Tapi nanti mau kopinya juga. Ya, sungguh-sungguh dalam memikirkan hasil di pikiran ke bakal kumahnya ke lamun anak jadi wali wah anak rek ngapung si Obama ku aing rek cenah asup Islam ke ta Cina ku aing sanagara ngalamun urus tangkal takwana heul buah mah bijil sorangan hayo bager. Kalau mau saya mohon kita berkoordinasi Pak. Alumni Hikam 1432 sekarang namanya dicatat, HP-nya dicatat. Saya mohon kalau tidak keberatan tanggal 9 rek tiap bulan, rek 3 bulan sekali coba hadir ke sini. Kita dialog bersama. Memikirkan diri sendiri dan umat. Kumpul di dia dari jam 2 lah sampai jam 5. Kita bahas kitab Syekh Abdul Qadir Jailani. Jilid 1. Kita bahas kitab itu, tafsirnya Syekh Abdul Qadir Jailani yang 800 tahun tidak beredar. Lagi-lagi kitab-kitab yang dianggap bahaya oleh kelompok primason pasti ditahan. Ini Syekh Muhammad Fadil, Profesor Doktor, cucu Syekh Abdul Qadir Jailani ke-23, izin Allah datang ke Indonesia bersama Kiai Hasan, Kiai Sopandi, Kiai Toi Udin juga yang malam dari Bekasi ikut memandu datang ke sini dari Suryalaya sampai sini, dan di sini beliau mengijazahkan tafsir Al-Jailani dengan hormat pada tafsir yang lain. Tafsir yang lain yang saya tahu tafsir ilmu, tapi Al-Jawahir 27 jilid juga tafsir pengetahuan Kak. Yang sulit sekarang tafsir rasa, tafsir sufi. Ini tafsir rasa. Saya mendapatkan ijazah. Ada suara? Ada sebenarnya, ada suaranya. Beliau mengijazahkan kepada saya, ajaztuka ijazatan tam.
Ketika yang lain minta ijazah pada saya, pada beliau katakan minhu. Mohon izin, mohon maaf, bukan untuk sombong. Ini tafsirnya. Sudah punya semua belum? Tidak dagang kitab saya, tidak cari untung sepeser pun. Bagi yang perlu silakan menghubungi Kang Haji Aang. Ini tafsir jalan 6 jilid. Sudah punya belum? Saya angkat sebagian saja. Fatihah. Mau nanya dulu. Pernah dengar tafsir Siratal ladzina an'amta alaihim? Ya Allah, tunjukkan saya jalan yang benar, jalannya para nabi, para wali, syuhada dan solihin. Jangan masukkan saya ke jalan gairil maghdubi alaihim. Tafsir yang sudah beredar di Indonesia, siapa itu? Yahudi. Karena memang dalam jalan lain juga begitu. Waladhdallin. Siapa? Nasrani. Ini sudah seperti disepakati di Indonesia, harga mati. Karena tafsir yang dibaca oleh para ulama adalah itu. Pantas tafsir ini begitu ditemukan oleh kelompok Yahudi, ditahan oleh Nasrani, ditahan di Vatikan. Tafsir ini tulis tangan dulu, disimpan di Vatikan oleh Kristen sebagai filosof. Syekh Abdul Qadir sebagai filosof. Tenepi ke Indonesia, izin Allah, alhamdulillah. Tahun kemarin datanglah, terbukalah kitab. Lihat, ghairil maghdubi alaihim. Siapakah orang yang dibenci Allah? Minal mutaraddidin. Orang-orang yang masih ragu-ragu, asyakin al-munsorifina bimutabaatil aqlil musyawwab bil wahmi anit tariqil mustabin. Manusia-manusia yang masih sulit kembali kepada Allah. Nucan wusul ka Allah maghdubi alaihim teh euy. Saha teh saha? Tuh lihat betapa nikmatnya. Nu goreng-goreng dina Quran teh ditotok geunana ka urang. Baca Fatihah ge beda gairil maghdubi alaihim. Maafkan ya Allah, akulah maghdubmu, akulah yang masih dibenci olehmu. Begitu ngan kabatur eta curug teh. Waladhdallin. Jangan gabungkan saya bersama orang-orang tersesat ya Allah. Cek Gusti teu kudu ge digabungkan da sia ge sesat. Lihat, siapakah yang waladhdallin? Ad-dallin dol. Orang yang tersesat bitagriratid dunya daniyah wa taswilatis syayatin an manhajil haqqi wa mahajjatil yakin. Manusia-manusia yang masih belok-belok, eleh keneh ku setan, kajebak keneh ku nafsu, rek balik ka Allah teu nepi-nepi. Siapa dia? Tah ieu tafsirna. Oh. Inna atainakal kausar. Kausar yang biasa, kausar di ditu di alam akhirat. Kalau diminum segar selamanya. Lihat kausar Syekh Abdul Qadir Jailani. Al-Kausar at-tahakkuk bi wahdatiz zat wal inkishaf biha wal wuquf 'alaiha. Makrifat kausar. Menjelema geus meunang makrifat seger saumur-umur mulai tungtung. Neraka ge moal karasa panas. Makrifat teh nya. Pasalli dum ala tawajjuh nahwa. Lain anu ku salat Idul Adha 2 rakaat. Wanhar lain mencit doma tuluy di sate. Make sambal nyeri beuteung muncrut nyatu deui wae tungtungna. Itu jalan, itu syariat harus jalan itu. Tapi jangan terjebak sampai di situ. Lihat, wanhar budlatana sutik, pencit kasatoana diri maneh. Kabagongan, kaanjingan, kasapian, kadomaan na diri maneh. Nikmat mah. Allahu akbar, Allahu akbar, alhamdulillah. Menang eta ulin kana grog teh. Pajajian lain guru, jajian temanmu. Andaikan kitab ini bisa bunyi sendiri, buat apa saya ngomong? Ngomong anak maka campuran keneh nafsu, mending eta murningan pan teu disyadat tuh. Jadi omong keneh ku anak, sabelong bentor ting ka mana jor nanti bener teh teu ngomong lagi. Allahu akbar.
ba'da ma wasalta ila ka'bidzat. Pencit kurban setelah Anda sampai kepada Ka'bah zat yang saya bahas tadi malam. Wapuzta bi arafatil asma. Anda sudah bahagia dengan arafahnya asma Allah wasifat taqarruban ilallah wa tatafit ila mayushinuka wa yu'inuka wa yu'ayyibuka minal juhalatil mukabirin. Kade maneh kabawa ku jelema bararodo. Pinter otak, pinter ngomong tapi hati bodoh ka Allah. Bentah mata lolong mata hati. Teu mampu nembus ka Allah tina nanya alam. Allahu Akbar. Ya, kita masuk hikmah yang lain. Sudah siang belum? Ya, sampai jam 11 ya kita jamnya. Mau mandi-mandi, teu mandi ke cenah. Di dieu mah heuy ge mah Pak, heuy gaek mah akang we. Bisa hikmah nomor 3, nomor 5 tadi sudah masuk? Balikan nomor 5 bisi po. Yang kelima. Apa tadi hikmahnya? Ijtihaduka fima duminalaka wa taksiruka fima tulibika. Taksir gagabah. Naon gagabah teh sok disebut PPK. Macam-macam uring-uringan dalam tugas dari Allah. Dalilun alantimasil basirati anka minka, menunjukkan mata hatimu tertutup, buta, tidak bisa melihat. Oikono buah rarengos. Aikana tugas gagabah. Teu jelema lolong eta. Urang teh kitu padeuna ha. Malah kahayang gawe mantong. Nu penting teh Allah murudul ha. Kumaha Allah teh nya jadi pangeran teh teu hidengnya. Oh itu ngatur Tuhan. Bisa dibawa pulang? Penyakitnya ada pada diri? Ada pada diri kita? Seorang salik mengalami lebih memikirkan hasil dan berupaya dalam hal imbalan, tetapi gegabah dalam melaksanakan tugas ibadah. Pemahaman saya begini, deskripsi masalahnya. Baik, lanjut. Baca. La yakun ta'akhuru amadil ata'. La yakun ta'akhuru amadil ata'i ma'al ilhai fid du'ai mujiban liyasika. Fahuwa dominalakal ijabata fima yakhtaruhu laka la fima takhtaru nafsika wa fil waqti alladhi yuridu la fil waqti alladhi turidu. Setelah semangat tinggi, mau kerja keras, ibadah sanyana, hati ikhlas, da kahayang mau leungit. Kalau keinginan tidak akan hilang dalam kalbu kita Pak. Normal-normal aja kita punya keinginan, silakan. Silahkan, punya keinginan silahkan, hak Anda. Ternyata oleh Allah keinginan kita masih belum dikabul juga. Saya mau nanya, sudah naik haji semua belum? Hayang ke Mekah? Dikabul can ku Allah? Doana geus nyaan can? Oh, ai doana can nyana pantes ya. Iman geus nyaan can. Ai hayang iraha rek ka Mekah. Iraha mudah-mudahan sugane anu ngamekahkeun itu. Sementara duit dibola bungal poe. Di mati mana atuh jalmi teu gaduh. Dihitung-hitung sapoe 10.000. Mun sabulan jadi 300.000. 1 tahun 3.600.000. 10 tahun 36 juta geus sakamekaheun teh nyesep teh. Jadi abdi mah teh acan aya nasib we, nyi nasib. Kos bisa ulin ka Lauhil Mahfuz. Semangat tinggi, kerja keras, ibadah sanyana, doa sanyana, tapi ternyata Allah masih belum juga melaksanakan keinginan kita. La yakun ta'akhuru amadil ato. Lambatnya ijabah doa. Kalimat inti ta'akhur lambat, ilha sungguh-sungguh, domina menanggung. Deskripsi masalah. Seorang salik sering mengalami salah duga, bahkan berburuk sangka kepada Allah ketika ia melakukan kurbah, ibadah, doa kepada Allah, tetapi belum merasa dikabulkan sehingga putus asa. Ayam mantan dikir. Udah abdi ge kapungkur mah giat Pak, kemana alhamdulillah Pak. Gini nama pre dawuh karasana.
belum terasa apa-apa sudah diamalkan itu dan ini, kok gini-gini aja hidup saya. Ini hikmahnya. Jangan berburuk sangka kepada Allah, padahal Anda ilhah biddu'a. Jangan menimbulkan yaksu, keputusasaan. Sebenarnya bahwa domina lakal ijabah. Ia sudah janji, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni quri. Ya. Ud'uni astajib lakum. Permintaan pasti kukabulkan. Kalau tidak dikabulkan, Allah jalir janji, yukhliful mi'ad. Padahal dia la yukhliful mi'ad. Pak Jajan, domina gimana? Buktinya saya masih gini-gini aja, belum terasa apa-apa ini, mengamalkan sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Gini-gini aja Pak Jajan. Fima yahtaruhu laka la fima tahtaru li nafsik. Ijabah Allah itu sering bentuknya tidak sesuai dengan keinginan. Kita minta A, Allah memberi Z. Kita minta B, Allah memberi L. Kita minta K, Allah memberi M. Satu, soal bentuk ijabah sering tidak sesuai dengan keinginan. Dua, wa fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid. Saatnya pun diatur oleh dia. Tong sok hayang ngatur sorangan, urang mah hayangna abrakadabra teh, sim salabim, nantinya jadi apa? Tok ngeunangeun tah nyerieun ceulina teh diomongkeun ku urang, si tukang sulap. Waduh, dipake kana teu ceureuh. Contoh teu bener. Hati-hati. Jangan main-main dengan Allah. Allah maha agung, kita maha hina. Allah maha mulia, kita maha rendah. Allah maha tahu, kita maha bodoh. Allah maha adil, kita maha dolim. Gitu-gitu kan ke Allah mah. Allah maha bager, orang maha bedegong. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Aduh, tak ngahaja di luhur gunung, batur mah di jero guha. Jangan salahkan mereka yang uzlah, bukan salah. Penyabit rumput sedang ngasah dulu aritnya supaya lebih tajam. Ima tukang arit tarang ngasah ho. Ngageblung, sudah tumpul dipakai keneh wae, pidato teman-teman cekikikan, tapakan gadawah lagi ramean ngala duit itu 10 juta mah teu datang, diberi 3,5 juta jam pidatona, ulu kasihan deh lo. Terus terang mohon maaf, saya kalau diberi waktu rata-rata ceramah 3 jam ya. 3 jam kakarek rada tuntas tanya nyaritakeun dukun Islam eusan. Diberi naon teh diberi naon, kabawean jauh-jauh ini teh diberi naon. Diberi lauk asin juga kan jauh-jauh. Sebab tujuan saya bukan mau mengajari orang, saya mau tolab ilmu, beres ah. Nih Pak Jajan. Kalau kita menyebutnya maulud atau maulid, orang sana molod sebutnya. Tokoh nomor 1 Bawean, Asy-Syaikh Al-Alimul Allamah Kiai Haji Raden Abdurrahman Ma'man, baru wafat 10 hari yang lalu. Al-Fatihah. Ini beliau ketika membaca doa Barzanji baru wafat. Ini orang nomor 1 Mustasyar Nahdlatul Ulama. Ceritanya ini orang bodoh dari Sukabumi jadi orang nomor 2 di sana. Saya diakui sebagai warga sana oleh mereka, karena mereka merasa ilmu ini yang kami cari. Banyak karomat-karomat guru kita dari Allah yang saya rasakan di sana, bukan karomat kita. Begitu ya. Kalau karomat jangan pernah diklaim itu karomatku. Kalau karomat diklaim itu karomatku, berhenti dia, tersepen, belik. Saya sebut karomat guru. Kalau ditanya, Abah, karomat Abah ya? Bukan, karomat Abah sepuh.
Tanya Abah Sepuh, kalau andaikan masih bisa ditanya, bah, karomat Abah Sepuhnya, di mana? Syekh Tolha. Syekh Tolha karomat engkau ya? Oh enggak, Syekh Khotib Sambas. Syekh Khotib Sambas, engkau ya? Bukan, Syekh Samsudin. Terus saya silih tuding kaluhur. Tapi ka Sayyidina Ali, tika Rasulullah, cek urang, Rasul, mujizatmu, oh enggak, itu dari Allah. Tuding kurang, Allah, ya Allahnya. Kemana dah ya tuh? Jadi karomat itu mainnya begitu, Pak, nggak pernah. Nya karomat akang mah, tamat dukun, Kang. Tukang dagang ijabah. Allahu Akbar, amin. Anda akan nanti merasakan bagaimana datangnya karomah. Jangan dikejar-kejar, ibadah cing halus. Tapi tong diomong-omong ke, woi, assalamualaikum, pengumuman. Aku sudah merasakan, karena itu datang ya kepadaku, praktek deui wae jigna. Bukan untuk itu, Asirru haidul muridin, ngomong. Rahasia-rahasia adalah headnya seorang salik, seorang murid dalam suluk pada Allah. Kalau maaf ibu-ibu, ibu head sok ditemong-temong tara, hei, pengumuman aku head loh. Berhenti anggap jelema, teu waras ku batur. Kalau dalam perjalanan suluk kepada Allah mengalami keluar biasaan, jaga rahasia. Geuning pajajian sok rajin ngomongkeun setelah tawasul dulu, mohon izin dulu. Bisi kacampuran itu iya, bisi kasebut urang hayang nebeng beken. Jangan, harus lepas. Maka masuknya pada mankobah. Di Malaysia tahun 9, lupa saya, 96, kurang lebih 96. Tun Datuk Sri Maharaja Sultan Sabah mengadakan forum seminar tasawuf. Dari lingkungan Suryalaya dikirim 7 wakil talqin, termasuk Ustadz Ali dari Singapura. Semua sepakat, yang naik panggung jajan, kata beliau-beliau. Atas perintah saya naik. Maksudnya saya siap untuk naik, begitu. Acara-acara level negeri, biayanya miliaran, panggungnya, kayunya saja berapa miliar itu. Tapi terbuka, televisi dari Kuala Lumpur datang, dari nasional. Sesi ke-1 bejakeun ngabebek nabeh itu, dak-dak kade. Sesi ke-1 sedang dilaksanakan oleh Profesor Dr. Harundin dan lain-lain dari Istana Kuala Lumpur, Malaysia. Apa yang terjadi? Hujan besar. Hujan ajengan, kacau acara. Maka protokol menemui saya, Pak Yai tak boleh tampil, sesi kedua tak boleh, sesi 1 pun tak jadi kena hujan. Saya katakan tak apa, saya kesini bukan untuk syarahan, saya datang kesini khidmah sama guru. Tak judulnya orang khidmah tuh, hidmah, hari hidmah mah pagawean itu ngenta kuliah nya. Hidmah di jero kekerot yang kuliah, bohong ente. Hidmah batallah sesi 1. Izin Allah, setelah diputuskan sesi 2 tidak jadi, hujan berhenti total. Menurut mata saya terasa keceret-keceret acan, heleng lah. Diumumkan, hadirin sekalian, sesi 1 tak boleh kita lanjut, maka sesi 2 kita mulai. Kami mohon Pak Yai boleh tampil. Bolehlah aja. Sebab tadi pun geus diwedakan anak teh. Rektam. Geus di make up ya oleh protokol sana. Sesi kedua selesailah dengan lancar. Singkat cerita, pagi-pagi saya melapor ke beliau, ke Pangarsa Abah, per telepon. Pinjam telepon Ustadz Haji Ali Sarawak, kan? Pinjam telepon siapa Pak Yai? Sama Abah. Pijitkanlah, pijit oleh beliau. Bah, ini Pak Yai Jajan mau bicara. Maksud saya mau melaporkan khawarikul adat, kejadian luar biasa tadi malam.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abdi jajan bah. Oh nya geus wassalam, beres. Begitu Pak. Bukan orang-orang yang ngeloleho yang dipuji, bukan. Ketika saya mau melaporkan, bah, oh nges wassalam, oh yo, tulus. Maksud saya, bah, tadi malam ada yang luar biasa, bah. Waduh, sesi 1 nggak jadi, bah. Sesi 2 ternyata bisa dilaksanakan, luar biasa, bah. Mungkin abah, kalau abahnya bukan ahli tarekat, ahli hikam, tukang biasa, dagang wibawa, mungkin abang mengatakan, nah kan kamu merasakan Jen, itu karomat saya Jen. Mursyid goblok begitu. Mursyid yang sebenarnya tidak begitu. Baru telepon, assalamualaikum. Hanggas wassalam. Teka bagian. Gunung Gede pernah mau meletus. Tentara sudah turun. Wilayah bahaya, wilayah aman. Di dia can harita, cannya, can. Belum di sini beliau. Di sini sudah daerah rawan. Pengumuman di TV bahwa Gunung Gede akan meletus, bergetar, terasa ke sini, bau belerang. Karena ini dekat, wong cuma 4 jam sampai ke puncak dari sini. Ini sudah kampung ujung ini. Tahu-tahu di koran ditulis, masyarakat Kampung Nagrog mengungsi sebelum diperintahkan oleh pemerintah. Gara-gara panutannya mengungsi Mualim Jejen. Oh, eta na koran aing disebut. Salahnya salah saya, kurang rajin pakai kostum begini. Saya terus terang aja mohon maaf, jangan diikuti. Akhlak saya nggak baik. Saya jarang sekali pakai kostum kekiaian di sini. Waktu itu saya bawa jeep, pakai kaos buntung, pakai celana kodore, ngagoler di sisi jalan, didinya kacapean. Tentara melihat saya, paman saya Pak Haji Mustafa, pemborong bangunan, pakai kain, pakai jas, pakai peci putih, naik angkot mau ngungsi, dianggap oleh tentara Mualim Jajan itu. Ya wetan, gawe Allah maampun. Pagi-pagi di koran saya baca, Mualim Jajan mengungsi, masyarakat mengikuti. Saya disebut si goblok, si tolol oleh orang. Aduh, biasalah, masih sakit hati, biasa. Salah, tenang aja. Jangan tidak mau salah. Orang di kelas kita ranahnya salah loh. Ngan salah entong salah lacur, salah jinah, salah judi, salah mabok, eta masalah dihajai gitu mah. Ya masih salah lah, masih marah. Saya berangkat tidak mau nyupir sendiri. Saya berangkat pakai bus. Di Nagreg macet. Orang satu bis membicarakan Gunung Gede meletus. Supir bertanya pada orang, kemana Gunung Gede? Wah, jadi meletus. Masyarakat aku mah ngungsi. Kok ngungsi? Wah, goblok tak Mualim aja. Kalau saya ada di situ, di bis harum. Korannya saya bawa. Takut Kang, nanti ada hikmahnya itu, ada hikamnya nanti, fakoh disebutnya. Anda akan tahu nanti, Anda akan mengalami hal-hal yang menggencat batin, menyakitkan. Ternyata kalau sudah jadi ahli hikam atau belajar hikam, yang sakit itu enak. Yang sakit itu sok dicubit oleh orang yang tidak kita kenal di pasar, dicubit, enak nggak? Sok dicubit pasar ente, pacar Anda nyubit, Aiku Allah diciwit kalau kasar dina cek ulang. Ini bisaan ai Gusti cukur. Siapa macam Gusti mah paling resep dihongkeun. Cek urang, Gusti, semuanya hawaii. Silakan Anda manja dengan Allah, Anda takut setakut-takutnya, Anda malu semalu-malunya, tapi Anda manja semanja-manjanya dengan Allah. Cing manja ke Allah, dan resepen. Begitu-gitu Allah meresepkan. Saya diberi nyeri hati, ampun, aing disebut goblok tolol, padahal itu ketua fatwa majelis ulama. Macet mobil, sampailah jam 2 ke Suryalaya. Subuh-subuh menemui pangersa, korannya saya bawa.
aku akan melapor supaya Abah nelpon Jenderal Soeharto presiden. Nanti presiden memerintahkan agar pemerintah tentara di Sukabumi jangan menjelek-jelekan Pajajaran. Maunya saya begitu Pak, biasa kelas me. Kikituan teh kelas me adalah di kelas hikam. Pagi-pagi saya datang, assalamualaikum. Abdi bah, maksud saya mau melaporkan Gunung Gede sudah sangat berat dan saya mendapatkan fitnah seperti ini. Baru saya, bah ya Abdi, jong balik. Kul min indillah. Yang capek-capek. 7 jam Kang dari sini ke Suryalaya. Datang ke sana, balik. Jadi lain kieu, aya naon cu, aya naon, ulah ngadua Allah. Wah, kita kan begitu maunya. Orang mulia itu berdoa Allah mau bunga didoakan. Di kelas kun payakun tidak begitu Pak. Jong balik, hah? Balik mah. Tuh gawas saya ke Jakarta ngeluyung. Kayak anak kecil, anak TK play grup aja. Pulang kamu tuh ikut gawas tuh naik mobil. Mobilnya hardtop lagi. Saya kan maniak jeep saya ini. Terus terang, saya off-roader kampungan lah ya. Bukan off-roader jagoan. Pokoknya dibanding yang bupati mah bisa saya lah. Off-road mah di Sukabumi mah juarana ya. Saya pakai jeep ke Jakarta. Wah, cekajikan kaos ampun, nyopir tenang kau. Beken bekas kenek pan. Sampai ke Cianjur Ang. Ini cerita. Ini urek eta ning tah. Makanya jadi di Palembang nih. Itu dah salah saya itu kurang rajin pakai kostum kekiaian. Kudu ngagaya bag make sorban, sengit kastori. Ieu sakikituan we jeleman gitu. Hagan bae lah tepan. Da Rasulullah ge baheula jago numpak kuda. Maka menurut saya kita pun harus mampu naik kendaraan gitu kan. Sunnah Rasul teh sebenarnya bisa gitu. Ente kecele. Kalau ente naik mobil cicing si gabos kieu. Ningang mogok ngamek. Lain sunnah Rasul teh goreng adat. Baik. Alah, strike beak. Sampai di mana tadi? Sampai di Cianjur saya katakan, Ang, Kiai Gaos, Ciamis, Ang, mohon izin saya sampai sini aja ya. Saya mau pulang ke Sukabumi. Jangan ikut ke Jakarta. Geus parentah deui wae. Ya udah, Jakarta ngomong. Tapi apalagi tapi apa? Ada apa di Jakarta? Pengajian. Di mana? Di rumah Pak Gunawan, Manakiban. Berapa jamaahnya? Ya, rata-rata 1.500 ya bagus. Boleh saya mohon apa? Jangan disuruh apa-apa saya ya, karena saya udah nyupir ya. Tuh lainnya dalam tasawuf bukan begini. Aku tampilkan ya supaya aku terkenal. Cek kelas mek dewa ya. Mudah-mudahan keterkenalan, mengejar-ngejar syuhrah. Idbin wujudah kebiadil khumul nanti ke depan. Sampai ke Jakarta pakai kaos buntung teh ngagoler aing sebuah geus jadi supir gawe geus batur hotaman wangi ngilu di tukang ya letih. Makan, selesai makan pengajian, selesai manakiban dengan gaos naik panggung. Hadirin sekalian, alhamdulillah saya bisa hadir ke sini. Yang lebih bahagia karena kita dihadiri oleh Al-Mukarram Bapak Ketua Bidang Ilmu dan Dakwah Suryalaya Pusat, Al-Mukarram Kiai Haji Jejen. Tadi udah janji jangan. Hadirin sekalian, beliau tadi mengatakan jangan diperintah apa-apa. Tidak ada di antara kami yang berani memerintah beliau, tetapi kami memohon agar beliau memberikan sarahan ke beliau. Jadi ngomong-ngomong kan atuh nginjung heula baju aing ka babaturan. Itu kurang penting bagi saya. Pulanglah ke sini. Diantar oleh beliau pulang ke Ciamis, saya istirahat. Subuh pagi-pagi jam 6 saya melihat tentara sedang mencabuti bendera-bendera. Bendera bahaya yang merah dicabut, bendera putih dicabut.
tanda bahaya gunung meletus dicabut. Padahal tadi malam masih diumumkan di televisi, aktif pasti meletus. Saya katakan, Pak, kok dicabut? Ada perintah, sudah selesai. Paham maksud saya? Syukur kalau tidak paham. Yang paham, aduh, jelaskan tau. Begitulah seorang wasil ilallah, seorang yang sudah tidak banyak bicara. Allahumma ikbil jibal, itu make hijib, itu make naon, dengan kun kalbunya. Eren gunung gede tika ayeuna prek. Gitu Pak, sudahlah, saya nggak usah memperpanjang. Terpaham, tanyakan ke babaturan. Zikir yang sudah wusul itu tidak pakai banyak doa macam-macam. Nabi Musa waktu dikejar Fir'aun, apa jalan keluarnya? Tongkat dipukulkan kepada laut. Jadi apa? Maka doa kita di sisi laut. Ya Allah, ya Tuhan kami, Fir'aun mengejar-ngejar. Kaburu modar. Kalau sudah jadi ahli zikir hikam, nggak pakai gitu lagi, dengan ini aja langsung bari biasa weh, bari nyok budak, bari naon, tapi iya kan itu kalam laut. Mudah-mudahan Anda pun mendapatkan itu. Min, saya kira hikmah nomor berapa? Ini bawean tadi sudah selesai, ini sudah wafat. Ya, bahwa dominal akal ijabah. Contoh terakhir. Pernah punya utang ke warung? Masih? Utang motor, utang beras juga kadang-kadang. Baik, bawa duit 100.000, Anda datang ke warung tetangga. Ketika Anda menyerahkan uang 100.000, ternyata kerupuk pun tak diberi. Apa katanya? Mawa duit 100.000 ke warung, dipasrahkan kana boga warung, teu diberek kerupuk acan. Bisa amak, bisa marah, bisa, karena menyerahkan uang berapa, tetapi tidak diberi apa. Kalau nggak pakai ma'rifat. Tapi kalau pakai ma'rifat, husnudzon, pasti yang 100.000 dibayarkan ke utang saya. Begitu ditanya, Pak Udin tukang warung, berapa utang saya? Sedikit, cuma 850.000. Barusan baru 100.000, maka dibayarkan ke utang. Mohon maaf, nggak dikasih apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Diijabah tuh tah. Sering-sering doa kita, ibadah kita kepada Allah itu dibayarkan karena hutang dosa. Gitu maksud saya tuh. Kita kunaon Allah teh can ngahampurakeun wae cicing cek Allah dikana hutangkeun. Lihat, pimayah taruh, Allah yang memilih. Anak kecil sekolah SD kelas 3, bapak orang kaya minta diberi motor, motornya Tiger 2000. Diberi apa enggak? Bapak beri apa jangan? Jangan. Apa kata bapaknya? Kita simpan saja di bank uangnya 20 juta daripada kita belikan motor, mencelakakan dia. Sering kita meminta kepada Allah, ya Allah, gak usah banyak-banyak, 10 juta saja ya Allah. Bukan Allah tidak memberi 1 miliar, sudah dihitung. Kalau kamu diberi nanti justru malah berubah. Bagaimana Sa'labah, bagaimana Korun. Itu contoh-contoh semua. Ya, jadi lamun salirah hirup sakieu, hayang maju pek wae ngantong kakelen ke nyata atuh abdi mah kieu we katanya. Jangan begitu. Allah Maha tahu. Aku diatur diberi seperti ini. Ibadah mah kudu nyaan ka Allah. Wabil waktu saya ingin ke Mekah. Saya ustadz miskin, sudah dikatakan Acecep, abang ini ustadz miskin di sini, Cep. Kuli bangunan 2 tahun, ngolah tanah 3 tahun. Sering-sering ngutang beras ke warung singkos 2 liter 3
3 liter untuk makan, saking miskinnya. Ya, izin Allah dengan belajar ibadah, ternyata Allah memberikan rizki. Sebutlah melimpah menurut ukuran kampung, melimpah. Dulu saya ingin ke Mekah, Ustadz miskin, Hamid hayang ke Mekah, kutu pantes, udud wae geus teu kabedag, udud bodas alinting 100 perak saminggu meuli di stasiun. Aduh hayang ke tanah suci. Teman saya Haji Aon bolak-balik ke Mekah, teman saya Kiai Basit bolak-balik ke Mekah. Hayang. Tidak ada lagi jalan. Aku ingin ke Mekah, aku jual hartopku biar aku mau jadi sopir di sana. Ternyata majikan datang keburu berangkat tetulus dewai. Apa yang kita lakukan? Doa, ijazah dari Syekh Kiai Haji Aang Muhyiddin Jambu Dipa. Bismillahirrahmanirrahim 786. Salawat adrikni 1000. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi Rasulullah khutbiyati qolatilati adrikni. Wadin pinnas bil haji 1000. Saum 40 hari, mutih, tidak boleh makan yang berasa, garam, minyak dan lain-lain tidak boleh. Cukup nasi putih dengan air putih saja, cukup 40 hari. Tahun 74 panyate kieu panyate, saya menduga selesai puasa 40 hari datanglah orang kaya, Ustadz mau ke Mekah, iya berangkat semua. Di otak saya begitu, jujur. Jadi kalau saya ngomong begini itu pengalaman saya semua, Pak, pengalaman. Ternyata Allah memberangkatkan saya tahun 93, hitung 74 93, 19 tahun jeda waktu. Padahal geus migawe muasaan 40 poe mutih, kelas berat itu. Komo Anda acan muasaan 40 poe 40 poe acan. Nyeh, karek sholawat 7 kali, 100 atau masih kena lain ilha. Ini Bapak Presiden ketika saya diberangkatkan. Jangan duluin. Dirjen. Baru sekarang terbayang hikmahnya. Kenapa saya tidak diberangkatkan oleh Allah ke Mekah tahun 75 padahal selesai 74? Kenapa saya tidak diberangkatkan tahun 82 padahal saya mubaliknya pemerintahan Sukabumi? Baru sekarang hafal hikmahnya. Kalau 90 saya berangkat ke tanah suci, saya belum mengamalkan zikir, saya belum tahu haji torikoh, saya belum tahu Ka'bah batin, saya baru tahu Ka'bah batu, saya baru tahu ibadah syariat. Rugi saya kalau berangkat ngahajikan badan memang ngahajikan kolbu. Jangan dikira orang yang belum berangkat itu belum berhaji, hati-hati. Secara syariat sebutlah Anda belum berhaji, tapi kalau ruh Anda sudah diolah, hakikatul Ka'bah, hakikatul haji telah Anda lakukan. Jumrohnya usir setan tina hati maneh di jumroh, maledok di ditu mah Allahu Akbar. Itu juga perlu tugas badan itu. Amin. Sakitu ge mah mureunnya. Mudah-mudahan karek tepi ka kagenep ya. Waduh, sapoe karek kagenep engke sore karek 10 kumaha tamat tong mikiran tamat. Besok capek-capek mikiran tamat gitu. Cing paham 1 2 3 4. Ya, ada tambah wawasan? Bagaimana yang ikut tahun kemarin, dalam 1 tahun kemarin ada perubahan Anda? Syukurlah, ada perubahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.